Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya, nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita akan memulai pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang Engkau telah berikan pada hari ini. Kami masih dapat menghadiri ibadah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami ingin meninggikan Engkau lewat pujian dan penyembahan ini. Mulut kami penuh dengan pujian, dan sepanjang hari Tuhan, kami mau terus menaikkan syukur hanya kepadamu. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus jamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Yesus,
pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siap bersukacita bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita puji dalam penuh sukacita. Katakan rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Marilah kita bersama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Bukalah hati kami Tuhan sebagai tempat di mana firman yang ditaburkan akan menjadi pohon dan berbuah di dalam hidup kami. Memberikan kami kekuatan Tuhan di dalam setiap menjalani hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi kesembuhan dan menyelamatkan setiap kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah Engkau pilih sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kasih-Mu
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya kabar saudara dalam keadaan baik, sehat, dan diberikan imunitas tubuh yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan kebenaran dari firman Tuhan pagi hari ini dengan judul sikap seseorang yang benar menentukan rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan jadi atau tidak itu ditentukan oleh sikap yang benar dari orang tersebut. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari yang baik yang Kau berikan buat kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya kebaikan-kebaikan-Mu senantiasa selalu menyertai hidup kami. Tuhan, bukakan hikmat pengertian akan kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu percaya firman-Mu akan membukakan pikiran kami, hati kami, sehingga firman itu boleh tertanam, tumbuh, berakar, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sebelum firman Tuhan lebih jelas diuraikan, mari kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat ke-20 sampai 21, saudara. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau saudara baca di dalam kebenaran firman Tuhan, ini ada satu tokoh yang luar biasa. Sekalipun mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh kakak-kakaknya, tapi sikap orang ini tetap baik, saudara. Sehingga sikap yang baik dari orang ini menentukan rencana Tuhan jadi, saudara. Saudara-saudara Yusuf mereka-rekan yang jahat kepada Yusuf, tetapi Tuhan mereka-rekan yang baik. Jadi ketika kita menghadapi apa yang seperti dialami oleh Yusuf, juga kita tidak boleh memiliki prasangka yang buruk terhadap Tuhan. Yusuf membalas semuanya dengan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Yusuf memiliki kehidupan yang sangat-sangat pahit, saudara. Nah, ini bukannya sangat pahit, tapi sangat-sangat pahit, saudara. Kepahitan hidup yang dialami oleh Yusuf, yang dialami bukan berbicara tentang 1-2 tahun, melainkan berbicara tentang puluhan tahun, kurang lebih 20 tahun yang dialami oleh Yusuf di dalam kehidupannya, yang bisa dikatakan kehidupannya hancur dan tidak ada harapan, saudara dikasih Tuhan Yesus. Apa rahasia Yusuf bisa atau dapat melewati kehidupan yang pahit tanpa ada kepahitan di dalam kehidupan Yusuf? Banyak orang sedang mengalami kehidupan yang pahit, maka hatinya menjadi pahit, saudara. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi kita sebagai orang percaya wajib menjaga hati ini dari serangan-serangan si jahat, karena si jahat tahu kelemahan orang percaya ada di hati. Ketika hatinya luka, ketika hatinya kecewa, ketika hatinya ada kepahitan, disitulah kehidupannya mulai, orang percaya itu mulai hancur, saudara. Tapi kita percaya kalau kita sudah mengenal kebenaran dari firman Tuhan, oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hati ini, saudara. Ini yang luar biasa kepada Yusuf yang mengalami kehidupan yang pahit, tetapi Yusuf bisa melewati hidupnya tanpa
ada kepahitan, khususnya hati Yusuf tidak ada kepahitan. Wow, luar biasa saudara. Saudara, itulah sikap yang benar yang Yusuf lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi Alkitab menulis Yusuf disertai Tuhan. Kalau hanya penyertaan Tuhan menjadi kelebihan Yusuf, bukankah setiap orang yang percaya disertai Tuhan? Tetapi Yusuf memiliki kelebihan, yaitu dia memiliki sikap. Ketika dalam masalah, dalam proses, sikap Yusuf selalu benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa banyak orang percaya di dalam kehidupannya banyak yang hancur daripada yang hidupnya berkemenangan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya tidak berbicara bahwa penyertaan Tuhan itu tidak ada, saudara. Justru kita harus tahu bahwa Tuhan, ketika Tuhan di dalam Matius 28 ayat 9, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan untuk saudara dan saya. Ketika dalam mengalami proses, ketika mengalami dalam masalah apapun dalam kehidupan, tetap kita harus memahami dan memperhatikan peran Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga kita memiliki sikap yang benar. Dan sikap yang benar itu menentukan rencana Tuhan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mempelajari kehidupan Yusuf, saudara, kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ketiga, saudara. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia membuatkan jubah yang maha indah bagi dia, bagi Yusuf, saudara. Yusuf menjadi anak kesayangan kedua orang tuanya, saudara. Diperlakukan sangat istimewa sehingga membuat saudara-saudara atau kakak-kakaknya Yusuf iri hati, saudara. Hampir dibunuh, tetapi mereka berubah pikiran dan akhirnya mereka sepakat menjual Yusuf menjadi budak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di rumah Potifar Yusuf mendapat promosi, saudara, sehingga Yusuf menjadi tangan kanan Potifar. Saya bertanya, pernahkah saudara membayangkan ketika Yusuf menjadi budak dimulai dari bawah? Kalau saudara-saudara mengalami seperti ini, mudahkah menjalani atau melewati hidup seperti ini, seperti Yusuf alami? Saya menjadi Yusuf, maka saya akan menjadi orang yang kepahitan. Cuman hanya bermodalkan penyertaan Tuhan. Orang yang kepahitan biasanya kerjanya tidak benar. Orang yang kepahitan biasanya kerjanya tuh ngomel, mengeluh. Wah, kenapa ya saya harus masuk penjara? Kenapa ya saya harus jadi budak? Kenapa ya saya harus mengalami hal-hal yang gak enak, saudara? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau pada saat itu sikap Yusuf seperti ini, saudara, ngomel, ngeluh, menggerutu, kira-kira Yusuf mendapat promosi gak? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, naik pangkat? Tidak. Saudara, saya yakin Yusuf tidak akan mendapat apa-apa. Saya percaya Yusuf akan marah akan kehidupannya, dan Yusuf tidak dapat bekerja dengan baik. Saya kagum dengan Yusuf. Pada masa kecilnya Yusuf anak yang dimanja. Jelas, saudara, tadi dikatakan di kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ketiga, Yakub menyayangi, sangat menyayangi, sehingga dia membuatkan jubah yang maha indah untuk Yusuf, saudara. Anak yang dimanja di dalam keluarga, saya duga sudah pasti tidak mendapat pekerjaan-pekerjaan yang berat. Pada waktu itu ayah Yusuf adalah Yakub, adalah orang yang kaya raya, saudara, diberkati luar biasa.
oleh Tuhan, saudara. Memiliki banyak sekali harta benda, ternak, dan lain sebagai budak. Mana mungkin ketika ayahnya kaya raya, Yusuf disuruh melakukan hal-hal pekerjaan yang berat. Yusuf pada masa kanak-kanaknya hidupnya sangat enak, penuh dengan fasilitas sebagai anak yang paling dikasih oleh Yakub. Yusuf dipaksa, garis bawahi, menjadi budak, bukan menjadi pembantu, saudara. Ingat, budak istilahnya tidak memiliki hak apapun ketika budak diperjualbelikan, saudara. Dan saya tidak habis pikir Yusuf menjadi semua itu dengan luar biasa, yaitu dengan sikap yang benar, sehingga sikap Yusuf menentukan rencana Tuhan itu jadi. Yusuf dalam keadaan apapun yang dialami oleh Yusuf, Yusuf memiliki sikap yang benar. Itulah kunci. Walaupun Yusuf disertai Tuhan, tapi sikap Yusuf juga menentukan rencana Tuhan jadi atau tidak. Ketika Yusuf memilih sikap yang benar, maka rencana Tuhan jadi dalam kehidupan Yusuf. Jadi banyak orang percaya sedang mengharapkan dan menantikan pertolongan Tuhan. Keadaan nggak baik, kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dan kita dipaksa untuk kita berharap kepada Tuhan. Mengapa sepertinya kesabaran tidak menolong keadaan? Kalau bermodalkan kesabaran saja, menurut saya akan berujung pada keputusasaan dan kefrustasian, saudara. Mengapa? Karena tidak cukup dengan bermodalkan kesabaran, tetapi sikap yang benar menentukan rencana Tuhan jadi atau tidak. Saudara yang dikasih, banyak orang percaya kepada Tuhan sebatas ditolong dan tidak mau atau tidak mengizinkan untuk dipimpin oleh Tuhan. Mengapa ini menjadi sangat penting, saudara? Mengapa orang lebih suka ditolong daripada dipimpin? Karena dipimpin menuntut dua hal, yaitu yang pertama hubungan. Kalau kita mau dipimpin harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita mau dipimpin, yang kedua harus memiliki ketaatan. Kita harus taat, setia sampai garis akhir, saudara. Jadi kalau ditolong, saya garis bawahi cuma bermodalkan belas kasihan. Jangan heran orang percaya pada saat ini, sekarang ini lebih suka ditolong daripada dipimpin. Nah, ini saya ajukan lagi kepada saudara. Apakah saudara lebih suka ditolong atau lebih suka dipimpin? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dipimpin menuntut dua hal, yaitu saudara harus membangun hubungan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Yang kedua, saudara harus memiliki ketaatan, taat setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau menolong karena ketidakmampuan saudara dan saya, bukan karena kemalasan. Tuhan tidak pernah mau menolong orang yang malas. Tuhan akan menolong apa yang kita tidak dapat kerjakan, bukan apa yang kita dapat lakukan. Jadi yang menjadi ketidakwajaran adalah Tuhan kita jadikan alat untuk memenuhi keinginan kita. Jadi kita bisa lakukan. Kenapa kita minta Tuhan lakukan? Padahal itu kita bisa lakukan. Ingat kisah tentang Lazarus. Tuhan Yesus berkata, singkirkan batu penutup. Setelah batu disingkirkan, maka Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus, sekarang keluar. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada orang di sekitarnya untuk singkirkan batu itu? Kan Tuhan bisa singkirkan batu itu, saudara. Membuka pintu kubur Lazarus. Saudara, saya yakin orang-orang di sekitar itu bisa lakukan. Yang setuju katakan amin. Tetapi untuk membangkitkan Lazarus, hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan. Dan Tuhan Yesus berkata, Lazarus sekarang keluar. Jadi kesimpulannya, karena Tuhan Yesus mau menolong apa yang kita tidak mampu kerjakan atau tidak mampu kita lakukan. Kalau yang menjadi kemalasan, saudara, Tuhan Yesus tidak akan menolong. Banyak orang kecewa dengan Tuhan, itu karena kebodohan pada diri mereka sendiri, saudara. Mereka menjawab ini, belum waktu Tuhan. Ini bukan karena masalah waktu, saudara. Karena kita tidak memahami akan hal ini, saudara. Dari pelajaran kebenaran firman Tuhan dapat menyelamatkan kita dari kebodohan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.
Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus mau menolong apa yang kita tidak dapat kerjakan. Jadi cara Tuhan menolong saudara dan saya ketika Tuhan Yesus memimpin hidup saudara dan saya. Menolak pimpinannya membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Banyak orang percaya belum ditolong bukan karena Tuhan tidak mau menolong. Banyak orang percaya berseru-seru bahkan berteriak-teriak, Tuhan tolongin saya, Tuhan bela saya, Tuhan tolongin dong. Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus sangat dan ingin menolong saudara-saudara, dan jangan ragukan itu saudara. Yang menjadi persoalan, saudara tidak tahu cara Tuhan Yesus menolong saudara. Tuhan Yesus punya 1001 cara untuk menolong saudara dan saya. Saudara harus memahami dan kenali cara Tuhan bekerja dan cara Tuhan menolong. Saudara, contoh lagi saudara tentang Musa. Di depan laut Teberau, di belakang tentara Firaun yang mengejar ini. Sudah benar mentok yang Musa hadapi. Alkitab berkata dalam Keluaran 14 ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ini bisa diartikan Musa berteriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, karena apa? Di depan keadaan sudah mentok, saudara. Tuhan jawab, sudah berhenti berseru-seru, sudah berhenti berteriak-teriak. Cara Tuhan adalah menolong, suruhlah mereka berangkat. Ini cara Tuhan saudara. Jadi kita harus kenali cara Tuhan saudara. Jadi nggak berseru-seru, bukan itu cara Tuhan. Cara Tuhan kita harus berangkat, melakukan sesuatu saudara. Ini pimpinan bukan, ini jelas pimpinan. Memimpin berarti ada arahan dari Tuhan di ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering saudara. Jadi arahan dari Tuhan di ayat 16, sudah ada mujizat. Ini terjadi mujizat luar biasa kalau mau dipimpin oleh Tuhan. Saudara, ini dikasih. Kapan pertolongan Tuhan terjadi? Kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering dan terberlalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, ini dikasih, ketika kita tidak mau mengikuti pimpinannya, maka adakah pertolongan Tuhan? Saudara, ini dikasih Tuhan Yesus. Jadi ingat saudara, yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi apa yang menjadi poin sebenarnya? Cara Tuhan menolong hidup kita, cara Tuhan menolong hidup saudara dan saya dengan cara memimpin hidup kita. Menolak pimpinnya membuat saudara tidak mendapatkan pertolongannya. Kalau saudara cuma maunya ditolong saja, maka saudara tidak perlu bertobat saudara. Jangan cuma kita maunya ditolong. Kalau hanya ditolong, cuma bermodalkan belas kasihan. Kalau kita mau dipimpin, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Harus membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, saudara. Dan yang kedua, harus memiliki ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Setia, ketaatan setia sampai garis akhir saudara yang dikasih. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari kami boleh dibukakan dari kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, semua itu berasal dari Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami boleh diajarkan kembali untuk memiliki sikap yang benar, sikap yang seperti Yusuf Tuhan, sikap yang benar itu menentukan rencana Tuhan jadi.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi kami mau belajar juga ketika kami dalam hidup ini, kami ada pilihan, itu mau ditolong atau mau dipimpin. Biarlah kami memilih mau dipimpin, karena dipimpin adalah memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Kami mau dipimpin oleh Engkau, kami harus memiliki kesetiaan, ketaatan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Suci dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, persiapkan dirimu untuk dilayakkan, dikuduskan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga saudara boleh layak untuk masuk dalam bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara, kita terbuka di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan saudara. Saya ingatkan kembali, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan Yesus sendiri, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saudara, kita evaluasi diri sejenak. Kita ingat-ingat, apakah kita selama ini ada mendukakan Tuhan, tutur kata kita, langkah-langkah kita, perbuatan kita. Saudara-saudara, pada saat ini, apakah saudara dalam hidup ini ada mendukakan hati Tuhan? Mungkin ada tutur kata, tindakan-tindakan saudara, perbuatan-perbuatan saudara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara minta ampun kepada Tuhan, bertobat dan berjanji jangan berbuat lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau ingatkan kepada setiap kami untuk kami boleh dilayakkan dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, apabila kami ada kesalahan tutur kata, tindakan kami, perbuatan kami, saat ini kami minta ampun kepada Tuhan, dan kami berjanji kami tidak akan melakukannya lagi. Roh Kudus terus ingatkan kami, terus hingga kami boleh dilayakkan bersekutu dengan Tuhan. Saat ini betapa baiknya Engkau mati buat kami Tuhan, dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan, ganti kami. Seharusnya kami yang mati, binasa, kekal di neraka. Tapi karena Engkau yang begitu baik, Kau seharusnya tidak melakukan semuanya ini Tuhan, tapi Engkau mau melakukannya Tuhan. Kami sangat percaya Engkau begitu mengasihi kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-kebaikan selain kami mau setia, taat. Tuhan, Roh Kudus, layakan kami, sucikan kami Roh Kudus, supaya kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga saat ini kami terus dipersatukan oleh tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita angkat roti tinggi-tinggi saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan diam saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Mari kita mengangkat cawan pengucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh senantiasa bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami terus Engkau izinkan kami senantiasa bersekutu dengan tubuh dan darah. Ini anugerah yang besar buat kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Saat ini hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami sedang ada dalam kelemahan tubuh. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus terjadi kesembuhan, terjadi mujizat yang kreatif Tuhan terjadi. Hamba-Mu juga berdoa apabila ada problem ekonomi Tuhan, hamba berdoa Tuhan berkati berlimpah-limpah, curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan juga berhubungan baik suami istri maupun apapun Tuhan Yesus, hubungan dengan Tuhan sedang rusak, sedang sakit, hamba berdoa Tuhan pulihkan. Apabila juga ada yang hilang harapan, Kau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Kau baik, Kau sungguh baik kepada kami semua. Maranatha Tuhan Yesus, Kau baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar rayon 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Ajak kita semua untuk bersama-sama membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya dalam hidupmu. Berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah.